Baik, selamat sore kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hakikat Belajar Matematika. Sebelum kami memaparkan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Daniel Edison Sitanggang sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Skia Gultom sebagai pemateri kedua. Saya Jasminton Gultom sebagai pemateri ketiga. Baik, mari kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian. Sebelum kita masuk ke arti dari belajar matematika, kita harus mengerti dulu arti dari belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian belajar menurut Mahmuda pada tahun 2020. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh individu yang mengakibatkan perubahan dalam diri, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan pembelajaran menurut Marat pada tahun 2021, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik agar mencapai kompetensi tertentu. Dalam belajar ada tiga ranah yang harus dicapai. Yang pertama ada ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ada ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Dan yang ketiga ada ranah psikomotorik, yang berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak yang meliputi 6 aspek, yaitu gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual ketepatan, keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Dan dalam pembelajaran ada beberapa komponen, yaitu guru, siswa, tujuan materi, metode, alat, dan evaluasi. Yang pertama ada guru. Guru dan siswa. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak, kepada peserta didik. Sedangkan siswa adalah orang yang diberi ilmu oleh guru. Yang kedua ada tujuan atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Yang ketiga ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran atau instruksional material merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang keempat ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara untuk mencapai sesuatu. Untuk melaksanakan suatu strategi digunakan di seperangkat metode pengajaran tertentu. Dan yang kelima ada alat pembelajaran. Alat pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat bantu yang dapat memperlancar penyelenggaraan pembelajaran agar lebih efisien dan efektif. Yang keenam ada evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses yang menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian belajar matematika. Matematika berasal dari bahasa Latin matematika yang diambil dari bahasa Yunani yaitu matematike yang berarti mempelajari. Istilah ini mencerminkan hakikat matematika sebagai ilmu yang menekankan pada proses berpikir dan penalaran. Secara umum, matematika merupakan ilmu yang mempelajari logika, bentuk, susunan, besaran, serta konsep-konsep yang saling berkaitan. Matematika tidak hanya berhubungan dengan angka dan perhitungan, tetapi juga yang sistematis dan analitis dalam menyelesaikan masalah. Menurut para ahli seperti James 1976, matematika adalah ilmu tentang susunan, besaran, dan konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lain. Mereka menekankan pentingnya struktur dan hubungan antar konsep dalam matematika.
Sementara itu, Sujadi pada tahun 2000 menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu yang berpola pikir deduktif, bersifat abstrak, dan tersusun secara hierarkis mulai dari aksioma hingga teorema. Ini menunjukkan bahwa matematika dibangun atas dasar kebenaran yang diturunkan secara logis dan runtut. Nah, kesimpulannya adalah matematika adalah ilmu yang memiliki peran penting dalam pengembangan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. Dengan dasar yang kuat dalam logika dan struktur, matematika tidak hanya menjadi alat bantu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga pondasi dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, pada hakikatnya belajar matematika adalah aktivitas mental yang melibatkan pemahaman simbol, arti, dan hubungan-hubungannya, lalu diterapkan dalam kehidupan nyata. Sekarang kita masuk ke bagian tujuan dan fungsi belajar matematika. Matematika penting untuk dipelajari karena dengan memahami ilmu matematika, kita dapat mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, hingga menggunakan rumusan matematika untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu yang berkaitan dengan pengukuran dan geometri maupun aljabar dan trigonometri. Pendidikan matematika memiliki tujuan yang diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan yang bersifat formal, yaitu tujuan yang lebih menekankan kepada menata penalaran dan membentuk kepribadian. Yang kedua, tujuan yang bersifat material, yaitu tujuan yang lebih menekankan kepada kemampuan menerapkan matematika dan keterampilan matematika. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.